Kisah pengabdian tanpa batas Ketut Leo, cinta yang mengalir untuk leluhur dan sesama. Om Swastiastu, halo pemirsa, saat ini kami akan membawa Anda menuju ke Nusa Penida. Kami membawa Anda ke Nusa Penida, kita akan belajar dari Bapak Ketut Leo, seorang warga yang rela menunda kesenangannya untuk mengabdikan hidupnya kepada tanah leluhur dan desa di mana beliau tinggal. Kisah ini adalah kisah inspiratif yang bisa kita bagikan dan kita bisa memetik hal-hal yang positif dari kisah beliau. Kita saksikan kisah inspiratif dari seorang tokoh yang cukup dikenal. Tokoh itu bernama Bapak Ketut Leo. Ketut Leo dikenal bukan karena kekayaan, tetapi karena ketulusan hatinya. Di desa Sental Kangin, Nusa Penida, nama Ketut Leo selalu disebut dengan rasa hormat. Bukan karena ia mencari pujian, tetapi karena ia selalu hadir dengan pengabdian yang tulus. Baginya, hidup bukan tentang apa yang dimiliki, melainkan tentang apa yang bisa diberikan untuk leluhur dan masyarakat. Ketut Leo lahir dari keluarga yang hidup dalam kesulitan ekonomi di Nusa Penida. Melihat keadaan keluarganya yang memprihatinkan, Ketut Leo memutuskan untuk merantau. Karena tidak memiliki ongkos, ia menemui pamannya yang saat itu menjadi bandar bola adil. Dengan penuh haru, pamannya memberikan uang sebesar Rp8.000, membelikan tiket kapal, serta makanan. Itulah modal pertama Ketut Leo untuk merantau dari Nusa Penida. Setelah menyeberang ke Padang Bay, Ketut Leo sempat kebingungan harus pergi kemana. Ia duduk di sekitar pelabuhan dan melihat truk-truk besar yang membawa hasil bumi turun dari kapal. Ketut Leo berkenalan dengan seorang supir truk yang baik hati, yang kemudian mengajaknya ikut serta ke Surabaya. Ketut Leo tidur di tempat sempit di belakang kursi supir, merasakan perjalanan penuh ketidakpastian namun dipenuhi harapan. Setibanya di Surabaya, Ketut Leo mulai mencari pekerjaan. Ia beruntung bertemu dengan seorang pemilik perusahaan yang mengajaknya bekerja. Ketut Leo bekerja keras di sana hingga setahun kemudian, bosnya berencana berkunjung ke Bali dan mengajaknya ikut. Saat berada di Bali, Ketut Leo bertemu dengan seorang supir yang memintanya untuk menjual tanah di kawasan Subak Margaya. Saat itu, kawasan tersebut masih berupa sawah, tetapi sudah ada rencana pembangunan jalan besar. Ketut Leo menawarkan tanah tersebut kepada bosnya dan ternyata bosnya tertarik. Semua berawal pada tahun 1999, ketika Leo menerima komisi Rp300 juta dari hasil transaksi tanah. Ketut Leo mulai semangat mencari tanah-tanah lain yang ingin dijual. Bagi banyak orang, uang sebesar itu bisa digunakan untuk membeli rumah atau memulai usaha. Namun, Leo memilih jalan yang berbeda. Ia memutuskan untuk menyelesaikan pembangunan Sanggah Kemulan, pura keluarga yang menjadi simbol rasa bakti dan penghormatan kepada leluhur. Tanpa ragu, ia menghabiskan dana tersebut hingga tersisa sedikit untuk sekedar menyewa tempat tinggal. Di balik keputusan itu ada keyakinan yang dalam bahwa kehormatan leluhur adalah hal paling berharga. Seperti yang kita ketahui, pada usia 19 tahun, tentu saja anak-anak usia 19 tahun itu masih sibuk memikirkan hal-hal yang bersifat senang-senang. Namun Pak Ketut Leo sudah mendedikasikan hidupnya untuk membangun pura keluarga yang biasa kita sebut Merajan di Desa Sental, Nusa Penida. Pengorbanan tersebut bukanlah yang terakhir. Setelah berhasil menyelesaikan pura keluarga, Leo mendapatkan rezeki tambahan. Namun, ia tak menyimpannya untuk diri sendiri. Di tahun 2000, ia menggunakan dana itu untuk membangun Pura Paibon bagi 50 keluarga besar desanya. Sebuah tempat ibadah yang menjadi pusat spiritual warga. Semua dikerjakan tanpa bantuan pemerintah, murni dari dana pribadi dan hasil jerih payahnya. Setiap tahunnya, Leo terus melanjutkan pengabdian. Pada tahun 2001, ia membangun Pura Bale, disusul dengan Pura Segara pada tahun 2002 sebagai tempat berdoa bagi para nelayan. Pada tahun 2004, ia menyelesaikan Pura Dalem, sebuah pura besar yang menjadi pusat spiritual masyarakat. Tanpa pernah mengharapkan bantuan, semua dilakukan dengan semangat pengabdian, keyakinan, dan cinta yang mengalir dari dalam hatinya.
Tahun 2005 menjadi momen yang mengharukan bagi Leo. Ia melanjutkan pembangunan Pura Pusa, sebuah pura yang melambangkan sejarah dan identitas desa. Dana semakin menipis, tetapi Leo tidak menyerah. Ia rela menjual aset pribadi untuk memastikan upacara penyelesaian bisa dilaksanakan. Bagi Leo, ini bukan pengorbanan, tetapi sebuah penghormatan tertinggi kepada leluhur dan desanya. Kepedulian Leo juga meluas ke kehidupan sehari-hari masyarakat. Pada tahun 2007, saat melihat warga kesulitan mendapatkan air bersih, ia langsung bertindak. Menggunakan dana pribadinya, ia membangun sumur bor yang kini mengalirkan air bersih ke seluruh desa. Bagi Leo, kebutuhan warga adalah prioritas yang tidak bisa ditunda. Setelah pengorbanan yang dilakukan oleh Bapak Ketut Leo, yang membuat dirinya tidak bisa hidup dengan layak, jangankan untuk membeli barang-barang mewah, Bapak Ketut Leo masih tinggal di rumah kontrakan sempit dengan atapnya yang bocor. Tahun 2000, Bapak Ketut Leo memberanikan diri merogoh koceknya untuk memperbaiki Pura Paibon Arya Kutawaringin. Dilanjutkan dengan tahun 2001 dengan memperbaiki Pura Bale, tempat pemujaan Betara Brahma. Halo pemirsa, saat ini kita berada di Pura Bale, tempat pemujaan Betara Brahma atau biasa kita sebut Dewa Brahma. Pada proses pembangunan pura ini, Bapak Ketut Leo terpaksa harus meminjam uang untuk membeli bahan makanan, karena semua penghasilannya telah disumbangkan ke desa. Dan saat ini kita berada di Pura Segara. Pura Segara ini dibangun tahun 2010 dan Pura Segara ini adalah salah satu dari puluhan pura yang dibangun oleh Bapak Ketut Leo di luar dari pura-pura di luar desanya hingga sekarang tanpa putus. Bentuk pengorbanan terbesar yang dilakukan oleh Bapak Ketut Leo di tahun 2004 adalah membangun Pura Dalam. Dengan seluruh pengorbanan beliau dan seluruh biaya dari pemuja Pura Dalam ini ditanggung oleh beliau. Di saat orang merayakan kemenangannya, merayakan keberhasilannya, Bapak Ketut Leo hanya bisa tersenyum dan berlinang air mata. Karena di saat itu Bapak Ketut Leo masih harus memikirkan biaya hidupnya sehari-hari. Tahun 2005, Bapak Ketut Leo kembali membangun Pura Pusa yang ada di belakang kita. Dengan penuh perjuangan dan menipisnya anggaran dan tabungan, Bapak Ketut Leo menjual beberapa aset pribadinya sebagai bentuk komitmen untuk menyelesaikan pembangunan pura dan untuk biaya upacara Pura Pusa ini. Pada tahun 2007, kembali Bapak Ketut Leo membuat gebrakan yang sangat luar biasa. Di saat warga desanya membutuhkan air bersih dan kekeringan, Bapak Ketut Leo merogoh sisa-sisa tabungannya untuk membangun sumur bor di sebelah kita ini. Untuk keberadaan pura niki kan masih baru niki, ya belum sampai 10 tahun niki kan salah satu bantuan niki sareng Pak Tut niki, Pak Tut Leo niki untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pura, apalagi niki di Banjar Sental kan memang dulu belum punya pura dalam niki. Nah, berhubung nih beliau Pak Tutnya niki membantu inilah akhirnya terrealisasi lah akhirnya pura niki, meskipun mungkin waktunya masih lama nih untuk selesai seperti inilah itu. Terus menurut Bapak bagaimana sih sebenarnya kepribadian Bapak Ketut Leo niki yang Bapak ketahui? Kalau untuk kepribadian Pak Tut niki, kalau saya kan tak begitu kurang tahu, tapi kalau untuk secara umumnya tuh Pak Tutnya memang orangnya sederhana niki, ya sering membantu lah masyarakat, apalagi di Nusa Penida, tidak hanya di Banjar Piang niki, Banjar Sental niki, tapi juga untuk di banjar-banjar yang lainnya niki ya. Selain membuat pura, mungkin bantuan-bantuan berupa napi niki yang dibutuhkan oleh masyarakat niki. Itu aja lah kayak. 9 tahun berlalu sebelum Leo akhirnya membeli rumah untuk keluarganya sendiri pada tahun 2008. Saat itu ia memastikan seluruh kewajiban sosial dan spiritualnya telah ditunaikan. Baginya, kebahagiaan pribadi hanya bisa dirasakan setelah memenuhi tanggung jawab kepada desa dan leluhur. Ketut Leo terus melanjutkan pengabdiannya hingga hari ini. Puluhan pura telah dibangun dengan dana pribadi, tanpa pernah mengandalkan bantuan pemerintah. Bahkan sekarang, ia tengah menyelesaikan pembangunan Pura Dalam Banjar Sental Kawan. Bagi Leo, membangun pura bukan soal materi,
tetapi tentang menunaikan rasa syukur dan menjaga tradisi leluhur. Lebih dari itu, Leo juga memiliki perhatian khusus terhadap generasi muda yang menyadari bahwa tantangan bagi pemuda desa bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga bimbingan. Ketut Leo dengan sabar mendampingi ratusan pemuda mencari pekerjaan, baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Ia tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga mencarikan guru dan pelatih yang mampu membantu mereka lolos seleksi. Banyak di antara mereka yang kini sukses menjadi pegawai negeri, polisi, dan bekerja di instansi-instansi besar, berkat bimbingan tulus dari sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Pertama, terkait dengan jiwa sosialnya memang tinggi. Awalnya dari keluarga di umum ya, pura-pura keluarga, walaupun semetonnya ke perempuannya, dekat dengan kalau Bali ini istilahnya pura paibon ya, pura kawitan atau pura kemulan, memang selalu dibantu kan. Bahkan sampai dari awal pembangunan, Ragani membantu. Karena mereka tahu warganya, apalagi semetonnya yang ada di Nusa Penida, agak begitu kekurangan terkait dengan pembiayaan itu. Maka karena dalam perjalanan hidupnya mungkin ada rezeki lebih dengan karirnya, kehidupan pribadinya, sehingga bisa meringankan beban warganya, baik itu di tingkat keluarga kecil, tingkat keluarga paibon, dan selanjutnya ring Banjar. Dari pengalaman yang lihat dan yang sudah dilakukan di desa kami, terutama desa Sakti, baik di desa adatnya, desa adat Sakti, dan juga Banjar adat di Penida, di mana Pak Tut Leo sudah melakukan banyak hal yang sangat-sangat positif. Yang pertama adalah beliau memberikan labo pura kepada pengempuan pura di Pura Segara Penida. Yang kedua adalah memperjuangkan tanah Pemprov untuk dijadikan duit desa adat di sana. Begitu untuk desa Banjar adat Penida, beliau juga memperjuangkan untuk dana BKD di sana untuk dijadikan pekarangan desa di Banjar adat Penida. Dan berikutnya, Pak Tut Leo sangat berperan besar kepada anak-anak muda kita yang sudah dibantu dijadikan kepolisian tanpa dipungut biaya oleh Pak Ketut Leo. Kalau melihat sosok Pak Ketut Leo niki, nilai-nilai apa yang bisa Bapak contoh dari beliau? Nah, kalau nilai yang bisa dicontoh, baik saya secara pribadi dan masyarakat secara umum, mungkin kedermawanannya tanpa memandang imbalan atau pamrih lah istilahnya, baik membantu secara personal masyarakatnya atau membantu kelompok-kelompok yang ada di Nusa Penida ini, beliau sangat-sangat luar biasa dan tidak meluangkan waktunya untuk itu, sangat selalu ada buat masyarakat Nusa Penida pada umumnya. Selain itu, apa saja yang dilakukan nih yang Bapak dengar, misal dari luar Nusa, apa dari Kelungkung itu juga Pak Ketut Leo juga banyak membantu? Kalau Pak Ketut Leo saya dengar yang pertama di Nusa, di luar Desa Sakti banyak sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu masyarakat, terutama di Kelungkung Daratan, yang dengar di Banjarangkan sudah banyak yang dibantu oleh beliau juga, baik di Kelungkung Kota juga banyak. Dan beliau pun langsung turun ke lapangan, yang saya dengar. Mengenai kebaikan daripada Bapak Ketut Leo, kalau boleh saya bilang itu tak terhingga, Bu. Tak terhingga kebaikan beliau, karena di samping memang anak saya yang dibantu, sehingga bisa menjadi PNS. Kemudian yang lihat juga banyak teman-teman khususnya di Nusa Penida ini, ratusan orang yang dibantu. Itu yang saya lihat ke Bu. Berarti Bapak Ketut Leo niki membantu semua orang hampir nggih, maksudnya segala lapisan masyarakat. Betul sekali Bu. Semua orang yang membutuhkan bantuan, berarti Bapak Ketut Leo selalu mengulurkan tangannya. Betul sekali. Nah, kemudian berapapun orang yang datang ke rumah beliau kan juga ada di Denpasar Bu. Nggih. Itu Kar Badung, berapa orang pun yang ke sana,
Malahan beliau yang korban, Bu. Kita yang minta bantuan, tapi beliau yang korban. Setiap kali kita datang ke sana dikasih minum, dikasih makan, kan beliau yang korban, seharusnya kita yang nah itu. Hingga. Terus dari kisah hidupnya Bapak Ketut Leo ini yang sering membantu orang, sering membuat pura di daerah niki, di daerah desa Sental niki dan di luar desa Sental niki, apa yang bisa diteladani Pak dari Bapak Ketut Leo niki? Nah, yang bisa diteladani kebaikan beliau luar biasa, Bu. Kebaikan beliau luar biasa membantu lapisan masyarakat Nusa Penida. Terkadang juga di luar Nusa Penida, Semeton Ring Klungkung juga banyak sekali beliau membantu. Terutama kita di Nusa Penida, seluruh pelosok Nusa Penida ini sudah terbantu oleh beliau. Ini semua nih boleh. Untuk tiang nih kan anak tiang ini ke dalus polisi nih Bu. Oh, jadi sampai polisi juga dibantu ya, Pak bantu. Ya. Oh. Jadi menjadi polisi kan sebenarnya tidak gampang Pak. Ya. Ada persyaratan, misalnya pelatihannya. Nih bagaimana Pak? Semuanya dibantu secara Pak Tut. Dari tata cara mau masuk polisi, tes kesehatan seperti itu juga semua dibantu sama Pak Ketut Leo. Pak Ketut Leo-nya tanpa pamrih ragane nih ke. Memang luar biasa ragane untuk membantu masyarakat Nusa Penidanya nih ke. Terus berarti selain Bapak berdua, di sekitaran Bapak orang-orang ini kan juga banyak yang sangat dibantu nih. Iya, banyak sekali ke di Banjar yang terutama di Biau nih ke, kalau nggak salah ke 5 orang ke Pak. 5 orang dibantu dari polisi, ditambah kontrak provinsinya. Kontrak provinsi termasuk kontrak kabupaten juga ragane yang membantu. Dan ragane itu tidak bukan itu tanpa pamrih, artinya dia tulus ikhlas membantu masyarakat. Ya. Tentang Pura Paibonnya yang bangun ini ya memang Pak Tulia semuanya membangun ini Pura Paibon ini ya, sampai ini Pura Merajat. Semuanya berarti ya, semuanya ya, sepenuhnya dia yang sepenuhnya berarti ya. Nah terus secara umum nih bantuan apa yang diberikan oleh Pak Ketut Leo? Banyak sekali ya, seperti apa namanya itu ya, bahan-bahan semuanya ya, dia yang nanggung itu sampai karya berdiri sampai karya itu selesai, sampai karyanya ya. Juga nih sampai melaspas semuanya ya. Harapan yang ke semoga Pak Tudio itu ya seterusnya gini mampu gini pada membantu masyarakat Nusa Penida ya pada umumnya. Ya Pak Tudio itu ya sangat dermawan sekali ya. Ya semua masyarakat Nusa Paibon sini ya semuanya dibantu ya. Masalah pekerjaan ya. Selama bertahun-tahun, Ketut Leo membantu masyarakat tanpa pamrih. Ia menyediakan biaya pembangunan pura dan membiayai upacara adat. Namun, ia tidak pernah berpikir untuk terjun ke dunia politik. Ketut Leo lebih senang berada di luar partai politik karena ia tidak suka menggantungkan hidup pada politik. Ia merasa bahwa uang pribadinya tidak cukup untuk membangun fasilitas umum yang besar, sehingga ia mendukung calon kepala daerah yang dapat merealisasikan proyek-proyek besar bagi masyarakat. Namun pada tahun 2019, salah satu ketua DPD partai berhasil merayu kakak dan istrinya untuk ikut maju dalam pencalonan. Awalnya, Ketut Leo menolak terlibat, tetapi ketika keluarganya sudah memutuskan maju, ia merasa bertanggung jawab untuk mendukung mereka. Ketut Leo tidak ingin keluarga kehilangan harga diri jika gagal dalam pencalonan. Banyak orang yang mengira bahwa Ketut Leo membantu masyarakat hanya karena ada niat politik, tetapi sebenarnya tidak ada pikiran seperti itu. Ketut Leo telah membantu masyarakat puluhan tahun sebelumnya, jauh sebelum kakaknya Made Satria kini menjadi calon Bupati Kelungkung. Ia selalu percaya bahwa membantu masyarakat adalah panggilan hati, bukan untuk kepentingan pribadi atau politik. Mari kita renungkan pemirsa, dari kisah inspiratif Bapak Ketut Leo ini kita belajar bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada saatnya kita untuk memberi dan berbagi. Dari kisah Bapak Ketut Leo ini mengajarkan kepada kita bahwa ketulusan hati terletak pada memberi, bukan pada materi yang kita kumpulkan. Terima kasih. Kisah hidup Ketut Leo adalah tentang cinta yang mengalir tanpa batas, pengorbanan yang tak mengenal lelah, dan pengabdian yang lahir dari kedalaman hati. Dalam setiap langkahnya, ia selalu memikirkan desanya, selalu mengingat leluhurnya. Leo tidak mengejar kekayaan duniawi, tetapi kekayaan hatinya yang membawa rezeki yang melimpah.
Ia adalah teladan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita berikan dengan sepenuh hati.